warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nila Sari. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari public speaking lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bareng bersama saya sebelum masuk materi. Tadi di kelas saya teman-teman itu kita dikawal oleh 3 speaker. Yang pertama ada teman saya, terus banyak sekali gitu untuk mempraktekkan public speaking. Yang sebelumnya juga saya pernah bilang bahwa kita harus sering berpraktek public speaking. Nah, sahabat teman-teman, public speaking itu penting banget dalam kehidupan, digunakan saat presentasi, diskusi, bahkan saat memperkenalkan diri kita, teman-teman. Nah, dengan public speaking kita itu bisa mempunyai komunikasi yang baik, kita bisa menyampaikan ide yang dengan jelas, teman-teman, dan juga bisa membangun hubungan kita dengan orang banyak gitu, dan bahkan mempengaruhi audiens yang akan kita pengaruhi gitu. Terus dan bahkan mempengaruhi audiens. Jadi bukan sekedar kita berbicara, tapi bagaimana sih pesan kita itu sampai gitu di audiens yang kita targetkan, teman-teman, dan dipahami dengan baik gitu. Selanjutnya ada public speaking juga mempunyai berbagai gaya. Yang pertama ada gaya persuasif, teman-teman. Apa sih gaya persuasif itu? Gaya persuasif adalah gaya di mana kita mengajak audiens. Bagaimana kita bisa mengajak audiens dengan materi yang kita sampaikan supaya audiens dapat terpengaruh, teman-teman. Dan yang kedua itu ada informatif, untuk memberikan informasi, bagaimana informasi kita bisa sampai kepada audiens gitu. Informasi ini sangat penting gitu tuh, bagaimana informasi yang akan kita sampaikan itu sangat sampai gitu di audiens, teman-teman. Selanjutnya ada demonstrasi, untuk menjelaskan proses. Nah, bagaimana sih? Dan yang ketiga adalah seremonial, di mana kita tuh untuk secara resmi gitu. Untuk secara resmi dalam artian kita public speaking di acara yang resmi seperti pernikahan atau diskusi di kantor atau sebuah acara untuk sebuah PH gitu, banyak banget, teman-teman. Dan MC di setiap acara yang formal seperti acara presiden, acara menteri, acara di mana kita tuh formal banget gitu dan resmi banget gitu di situ. Terus yang keempat ada demonstran, untuk menjelaskan proses, bagaimana sih kita tuh bisa menjelaskan proses kita gitu ke orang banyak gitu. Seperti seorang pembisnis gitu, biasanya pembisnis itu menyampaikan motivasi, prosesnya. Nah, kalau kita jadi seorang pembisnis atau motivator, kalau misalnya kita nggak bisa public speaking, itu sangat sulit ya untuk kita ngasih paham kepada orang-orang gitu, untuk sebuah proses, untuk sebuah motivasi gitu. Terus ada motivasi gitu. Nah, tadi yang saya bilang motivasi memberikan semangat. Bagaimana sih kita itu memberikan motivasi dan semangat kepada audiens gitu. Seperti kita melakukan ice breaking atau kita melakukan gerakan-gerakan body language yang sehingga audiens itu semangat untuk melihat kita, teman-teman. Seperti kita tuh contohnya punya kalau saya bilang A, Anda bilang A ya, itu tuh membuat fokus audiens tuh nggak terlalu fokus banget gitu, nggak terlalu buyar gitu kemana-mana, sehingga kita dapat mengembalikan suasana yang sangat asik di tengah-tengah public speaking kita gitu. Jadi materinya itu harus membuat kita semangat, dan kita menyampaikannya juga harus semangat gitu, harus punya motivasi yang sangat utuh. Selain itu ada juga cara penyampaiannya, seperti bagaimana sih cara penyampaian kita baik untuk audiens, dan audiensnya itu bisa dapat mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Seperti spontan, seperti membaca teks, menghafal, dan yang paling efektif yaitu menggunakan poin-poin agar tetap natural. Seperti kita itu memberikan PowerPoint. Nah, supaya kita itu tidak hanya fokus kepada tidak hanya fokus pada teks, tapi kepada poin-poinnya aja gitu. Setelah itu kita jelaskan lagi kepada audiens kita supaya audiens kita bisa mencatatnya juga, teman-teman. Nah, kalau audiens kita sudah bisa mencatat, nah dengan PowerPoint-nya kita bagikan kepada audiens, artinya apa yang kita sampaikan dapat diingat. Nah,
Agar public speaking kita belajar berjalan dengan lancar, kita perlu persiapan seperti percaya diri, memahami materi, dan juga poin-poin penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.